Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Susi selaku dosen pengampu pada mata kuliah ekonomi bisnis ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasnya untuk menyimak materi presentasi dari kelompok kami pada pagi hari ini. Yang mana pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang mana kami kelompok 5 ini beranggotakan Mia Faikoh dengan NIM 154210115, Mili Hernita dengan NIM 154210117, saya sendiri Faisal Apriliano dengan NIM 154210139, dan Salsabila Satifah Putri dengan NIM 154210144. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu analisis bisnis pada produk marjan dan jasa pengiriman barang. Yang mana jasa pengiriman barang yang kami ambil yaitu jasa pengiriman barang JNT. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Mia Faikoh Lutfia. Kepada Mia Faikoh Lutfia, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Faisal. Baik, teman-teman, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah analisis produk marjan. Sirup marjan merupakan salah satu produk minuman yang diproduksi oleh PT Suba Indah yang merupakan perusahaan makanan dan pangan. Kemudian perusahaan tersebut bekerja sama dengan CORO Food Company asal Denmark untuk membuat minuman sari buah yang kemudian dikenal sebagai Sunquick. Kemudian saat ini produk marjan berada di bawah naungan PT Lasel Food Indonesia. Bisa di next. Oke, pada slide ini teman-teman bisa melihat nih varian rasa sirup marjan serta varian kemasan. Nah, selama ini kita pasti familiar banget kan sama sirup marjan yang ada di paling pojok kanan. Tetapi teman-teman, ternyata banyak loh kemasan-kemasan dari produk sirup marjan ini yang belum kita ketahui. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman. Oke, bisa di next. Selanjutnya, promosi pada produk marjan. Yang pertama ini, mengeluarkan iklan dengan konsep film pendek setiap menjelang bulan Ramadan. Yang kedua, iklan marjan, syarat dengan pesan moral dan dengan plot kearifan lokal, sehingga masyarakat mengenal tokoh dalam cerita. Yang ketiga, atau yang terakhir, marjan secara halus menempatkan posisi bahwa produk sirupnya adalah minuman yang tepat untuk dinikmati bersama keluarga. Next. Oke, selanjutnya ada segmentasi pasar dari produk marjan. Nah, teman-teman di sini ada kita mengenal segmentasi geografis dan juga segmentasi demografis. Nah, pada segmentasi demografis ini terbagi lagi nih ke beberapa segmentasi lagi. Ada segmentasi usia, segmentasi jenis kelamin, segmentasi berdasarkan pendapatan, segmentasi pada golongan agama, yang terakhir segmentasi psikografi dan behavioral. Nah, apa sih segmentasi geografis ini? Sirup marjan menayangkan iklannya pada TV swasta di mana ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, di mana produksi massal yang mencakup seluruh pelosok daerah, apalagi saat di bulan Ramadan yang menjadi wajib diminum untuk berbuka puasa dan Idul Fitri. Kemudian segmentasi demografis terbagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada segmentasi usia. Apa sih segmentasi usia itu? Segmentasi usia adalah sirup marjan yang aman dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai orang tua, namun memperhatikan cara penyajian dan penggunaan yang tepat dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada segmentasi jenis kelamin. Pemasaran iklan produk tidak ada yang dikhususkan antara laki-laki maupun perempuan karena cocok di semua kalangan. Jadi perempuan maupun laki-laki ini boleh dong mencicipi sirup marjan. Kemudian segmentasi berdasarkan pendapatan. Sirup marjan termasuk golongan sirup premium dan disertai harga yang terjangkau bagi kalangan rendah maupun golongan atas. Satu botol sirup marjan paling murah yaitu 16.900 per botol. Sumbernya dari Tokopedia 2020. Berhubung dengan produk sirup di mana produk tidak bisa dalam satu kali konsumsi tetapi dapat dikonsumsi berkali-kali. Kemudian ada segmentasi pada golongan agama. Strategi iklan
seasonal, sirup marjan dikhususkan oleh suasana bulan puasa sehingga dikhususkan beragama Islam. Namun tidak menutup kemungkinan nih teman-teman, bagi teman-teman yang non muslim dapat juga kok mengonsumsi sirup marjan ini. Karena tingkat toleransi dilakukan saat bulan puasa juga, tapi di luar bulan puasa juga Indonesia menjunjung tinggi toleransi. Kemudian ada segmentasi psikografi dan behavioral. Indonesia memiliki mayoritas beragama muslim, sehingga menantikan bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Selain itu, dengan adanya anjuran serta kebiasaan berbuka dengan segar dan manis-manis, sehingga es buah adalah hal yang tidak asing lagi dalam berbuka. Konsumen bisa mencari resep di web resmi PT Lasel Food Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi toleransi antar beragama serta budaya yang dilestarikan. Oke, baik. Pada slide selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Faisal Apriliano. Silahkan. Ya, oke teman-teman. Terima kasih sebelumnya Mia Pak Iko. Sini saya akan melanjutkan terkait peluang pasar dari produk marjan itu sendiri. Jadi teman-teman, produk marjan ini melihat pesaing-pesaing sirup lainnya. Karena pesaing sirup dari Indonesia, serta produk sirup luar juga masuk ke Indonesia itu cukup banyak, maka marjan ini membuat inovasi baru dengan menambahkan gaya promosi yang berbeda, sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumennya. Berbeda dengan produk sirup yang lain yang hanya menampilkan produknya saja dan dengan gaya promosi yang biasa-biasa saja. Nah, di sini marjan itu tampil dengan menampilkan iklan dan short movie yang unik untuk membuat persaingan sirup di Indonesia dengan gaya promosi yang berbeda. Ya, kalau teman-teman tahu biasanya menjelang Ramadan itu kan marjan biasanya menampilkan iklan atau short movie, misalnya saja short movie-nya itu berupa cerita rakyat atau legenda yang ada di Indonesia dijadikan promosi bagi produk marjan itu sendiri. Nah, itu termasuk salah satu bentuk promosi yang ditampilkan oleh produk marjan untuk memperkuat peluang pasarnya agar produk yang mereka jualkan itu laku di pasaran, yaitu dengan cara menampilkan iklan dan short movie itu tadi. Itu termasuk bentuk promosi dengan cara yang unik dan berbeda. Ya, setelah peluang pasar dari produk marjan, di sini saya akan melanjutkan terkait pelayanan konsumen produk marjan itu sendiri. Ya, teman-teman, pada media sosial marjan, ini khususnya di Instagram teman-teman, itu terdapat link tree yang akan memudahkan calon konsumennya untuk mengakses produk-produk dari marjan tersebut. Ya, pada link tree tersebut juga calon konsumen akan diarahkan kepada media sosial lainnya, seperti misalnya YouTube, untuk mengetahui video serta resep-resep yang mudah dicoba dari produk marjan itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu pelayanan konsumen dari produk marjan ini, mereka menggunakan official account Instagram produk marjan, di mana di dalam official account Instagram marjan itu terdapat link tree teman-teman, yang tujuannya untuk memudahkan para calon konsumennya untuk mengakses info produk tersebut. Misalnya produk terbaru apa nih yang dihasilkan oleh marjan, ada nggak ya? Jadi mereka membuka link tree tersebut biar bisa melihat produk-produk dari. Terus juga dari link tree tersebut calon konsumen yang nantinya diarahkan kepada media sosial lainnya. Misalnya saja di sini kayak mengambil YouTube untuk mengetahui video serta resep-resep yang mudah untuk dicoba dari produk marjan itu sendiri. Jadi dalam YouTube tersebut terdapat video-video, misalnya cara membuat es buah atau minuman yang asalnya dari produk marjan itu sendiri. Juga di dalam link tree itu dapat mengarahkan calon konsumennya kepada website khusus yang tujuannya untuk pengaduan ataupun review produk teman-teman. Jadi nanti di link tree dari official account Instagramnya itu juga ada website khusus teman-teman untuk pengaduan atau review dari produk. Misalnya pengaduan terkait produknya, misalnya produknya ini packagingnya kurang bagus, bisa di upgrade lagi biar packagingnya lebih bagus. Ataupun review dari produknya. Oh, review produk untuk marjan yang rasa melon ini dia lebih enak daripada yang rasa coconut. Biar itu bisa jadi bahan buat produk marjan itu sendiri, biar bisa kedepannya lebih mengupgrade terkait produk-produk. Kurang lebih seperti itu terkait pelayanan konsumen dari produk marjan. Ya, setelah tadi kita membahas terkait analisis bisnis dari produk marjan, di sini kami kelompok 5 akan melanjutkan terkait analisis produk pengiriman barang dari JNT. Ya teman-teman, ada beberapa macam produk yang ditawarkan oleh jasa pengiriman barang atau logistik
JNT ini, yaitu di antara misalnya saja, di sini kami mengambil 3 contoh, misalnya ada yang pertama JNT Eco, yang mana produk ini merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh JNT berupa pengiriman barang, teman-teman. Pengiriman barang atau jasa antar pulau dengan estimasi waktu penerimaan barang 5-15 hari. Yang kedua juga ada JNT Super, yang mana ini juga merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh JNT Express. Ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh JNT Express yang berupa pengiriman barang atau jasa, yang mana ini wilayahnya mencakup wilayah Jabodetabek dengan estimasi waktu barang diterima pada hari itu juga. Selanjutnya ada yang ketiga namanya JNT reguler atau IZ, yang mana ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh JNT Express, yang mana produk ini menawarkan pengiriman barang atau jasa logistik yang mengcover semua tujuan pengiriman di Indonesia khususnya dengan estimasi waktu penerimaan barang 2-3 hari. Jadi terkait analisis produk pengiriman barang dari JNT kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silahkan Meli Hernita. Baik, masih mengenai tentang JNT, tapi kali ini aku bakal bahas mengenai promosinya di teman-teman. Gimana sih promosi JNT ini? Jadi promosi JNT ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lewat sosial media. Seperti pada produk-produk yang lainnya, JNT juga mempromosikan jasa mereka melalui media sosial. Jadi, sejak pertama berdiri, JNT Express ini memang fokus kepada e-commerce, di mana mereka sendiri mengusung tagline Express Your Online Business. Dari e-commerce ini, mereka tuh mendapatkan 60-70% pesanan loh. Nah, sosial media yang dipakai oleh JNT ini, misalnya ada TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Dan bahkan aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk promosi pada JNT. Lalu selanjutnya melalui iklan. Udah nggak asing kalau misalnya produk-produk itu mempromosikan produk mereka melalui iklan. Hal tersebut juga dilakukan oleh JNT. Bedanya, iklan yang dilakukan oleh JNT ini biasanya ada pada podcast-podcast terkenal pada aplikasi YouTube. Lalu selanjutnya ada baliho dan reklame. Biasanya baliho dan reklame yang dilakukan oleh JNT ini dipasang di jalan-jalan besar, misalnya tol, ataupun jalan lintas antar kota yang dilalui oleh banyak pengendara. Dan yang terakhir melalui surat kabar. Bedanya, promosi yang melakukan surat kabar ini dilakukan untuk ke negara-negara tetangga seperti China, Malaysia, Filipina, ataupun negara-negara Asia yang memang sudah bekerja sama oleh JNT. Boleh di slide selanjutnya? Baik, lalu gimana sih segmentasi pasar dari JNT ini? Kalau sebelumnya kita belum memaparkan grafik ataupun tabel, kali ini kita akan memaparkan tabelnya. Biar mudah dibaca, akan saya bacakan seperti ini. Segmentasi yang dilakukan oleh JNT ini dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama ada geografi, demografi, perilaku, dan psikografi. Geografinya ini dibagi menjadi 2 lagi, di mana JNT ini mentargetkan untuk pasar domestik dengan target seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lalu internasional dengan targeting di seluruh dunia. Nah, untuk demografinya ini dibagi menjadi 5, untuk usia dengan target seluruh kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa, dan tahap kehidupan untuk anak-anak yang masih kuliah ataupun untuk yang sudah menikah. Lalu jenis kelamin dan tentunya wanita dan pria, pendapatan dari rendah ke tinggi, kelas sosial juga dari kelas rendah, menengah, hingga tinggi. Lalu untuk perilakunya, targeting dari pasar JNT ini, mereka perilaku dan psikografinya berbagai macam perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Untuk positioning pasar JNT ini, mereka melayani pengiriman barang, dokumen, pembayaran elektronik atau online, logistik, distribusi dengan jaminan kualitas yang prima. Untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Salsabila. Oke, materi selanjutnya yaitu peluang pasar JNT. JNT menghadirkan layanan jemput paket gratis di tempat pelanggan dan beroperasi selama 365 hari. Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan call center dengan 3 bahasa yang beroperasinya juga selama 365 hari. Kedua, JNT juga melakukan penyebaran
cabang hingga luar negeri, diantaranya Malaysia, Vietnam, dan yang baru-baru ini JNT menambahkan negara Filipina sebagai cabang JNT di Asia Tenggara. Pasar e-commerce yang besar dan berkembang pesat di Filipina ini menjadi daya tarik perusahaan untuk berkomitmen menghadirkan layanan pengiriman di dalam kota, antar kota, dan antar provinsi. Dapat dilanjutkan? Oke, berikutnya yaitu pelayanan konsumen JNT. Yang pertama itu ada memprioritaskan kecepatan pengiriman barang, kedua keselamatan dan keamanan akan penerimaan barang pada konsumen, ketiga tersedianya asuransi pada barang, keempat adanya layanan warehouse, kelima adanya layanan cash on delivery atau COD, keenam pengiriman yang dilakukan dalam bentuk waktu tertentu untuk menjaga konsistensi kenyamanan bertransaksi. Berikutnya ada mengedepankan sistem smart logistik yang mengintegrasikan dan mengelola seluruh paket secara online. Kemudian terdapatnya layanan online dan perusahaan juga meningkatkan layanan dengan mengembangkan teknologi dalam operasionalnya. Seperti pada bulan Desember 2018, mesin yang dapat mensortir sebanyak 30.000 paket per jam ini dilengkapi dengan conveyor belt, di mana bisa mempercepat proses sortir paket dan mengurangi human error, sehingga paket yang dikirim akan lebih cepat sampai pada tujuan atau konsumen. Iya, teman-teman. Itulah tadi terkait hasil diskusi kami terkait analisis bisnis dari produk marjan, serta juga jasa pengiriman barang atau logistik yang kami ambil itu JNT. Jadi di sini teman-teman hasil diskusi kami menarik sebuah kesimpulan, yang mana di sini produk marjan dan juga jasa pengiriman barang, khususnya ini JNT, itu merupakan perusahaan besar teman-teman yang terdapat di Indonesia, di mana masing-masing dari kedua perusahaan ini memiliki keunggulan dari produk-produknya, promosi, segmentasi pasar, peluang pasar, serta juga pelayanan terhadap konsumennya, teman-teman. Juga kedua perusahaan ini juga memiliki perbedaan produk, yang mana marjan di sini merupakan produk yang cepat saji berupa minuman atau sirup, dan juga JNT merupakan jasa pengiriman barang. Jadi sudah jelas ya perbedaan terkait produknya. Juga kedua perusahaan tersebut berusaha untuk menciptakan produk dan juga pelayanan yang berbeda dari pesaing-pesaing lainnya. Sehingga daripada itu produk, promosi, segmentasi pasar, peluang pasar, dan juga pelayanan konsumennya harus berbeda dari perusahaan pesaing lainnya. Seperti yang tadi sudah kita bahas teman-teman, terkait analisis produksi marjan, analisis produknya si JNT, pelayanan konsumennya, promosinya, segmentasi terhadap pasarnya, itu bagaimana itu mereka selalu membuat agar bagaimana produk yang mereka berikan kepada konsumennya itu berbeda. Juga agar produk yang mereka tawarkan ke pasaran itu menjadi terkenal dan juga bisa laris tentunya ya teman-teman. Jadi itu dia tadi analisis bisnis terkait produk marjan dan juga jasa pengiriman barang atau logistik JNT yang telah kami kelompok 5 diskusikan. Kurang lebih itu dia hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu Susi selaku dosen pengampu dan juga terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya untuk memperhatikan presentasi kami pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.